Puji Tuhan, haleluya, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Kita kembali akan bersama-sama menyimak firman Tuhan hari ini. Mari kita akan sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Bilangan 11 ayat 4 sampai 5. Bilangan 11 ayat 4 sampai 5, demikianlah bunyi firman Tuhan. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Ya, saya membaca sampai di ayat yang ke-6 ya Bapak Ibu. Nah, firman Tuhan saya memberikan tema hari ini adalah jangan menoleh ke masa lalu. Kalau kita belajar dari pembacaan kitab bangsa Israel, kita terkenal ya, kita membaca bagaimana perjalanan bangsa Israel. Mereka sering ditegur oleh Tuhan karena mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk, sulit untuk percaya kepada Tuhan. Dan dia suka melawan, suka menggerutu di hadapan Tuhan. Sekalipun ada banyak tantangan selama mereka ada di padang gurun, tetapi kalau kita membaca di sana penyertaan Tuhan itu luar biasa kepada bangsa Israel. Kenapa? Karena kalau kita melihat bagaimana bangsa Israel itu sekalipun ada di tengah-tengah padang gurun, mereka disertai oleh Tuhan dengan tiang awan pada waktu siang hari, tiang api pada waktu malam hari. Dan kalau kita melihat kedahsyatan Tuhan, kerjakan begitu dahsyat dan ajaib. Namun hal-hal ajaib, hal-hal besar yang sudah dikerjakan oleh Tuhan tidak membuat bangsa Israel ini melihat merendahkan diri atau menundukkan diri di hadapan Tuhan. Namun yang mereka alami itu tidak hanya membuat mereka belajar bersyukur, namun kejadian demi kejadian mereka selalu melihat hal-hal yang buruk yang terjadi, tidak menghargai, tidak mensyukuri hal-hal yang baik, kedahsyatan Tuhan yang Tuhan sudah buat bagi mereka. Nah, yang dilakukan oleh Israel, mereka waktu ada di padang gurun, setiap kali menghadapi kepahitan, setiap kali menghadapi masalah, maka mereka selalu membandingkan dengan apa yang mereka alami pada waktu di Mesir. Mereka mengingat-ingat masa lalu. Mereka seolah-olah menganggap bahwa masa lalu itu lebih baik. Waktu di Mesir mereka menganggap itu hal yang lebih baik dibandingkan dengan yang terjadi di padang gurun. Padahal pada waktu mereka ada di padang gurun, sekalipun banyak kesulitan, tetapi Tuhan banyak melakukan mujizat bagi mereka. Berbicara tentang masa lalu, yang perlu kita ingat adalah masa lalu itu hanyalah kenangan. Masa lalu hanyalah masa atau waktu yang sudah terlewatkan. Masa lalu tidak akan pernah kembali lagi sekarang. Masa lalu adalah masa yang lama, hidup yang lama. Apa nasihat dari Rasul Paulus mengenai hidup yang lama ini? Rasul Paulus menasehatkan kepada jemaat yang ada di Korintus adalah untuk meninggalkan hidup yang lama. Bangsa Israel selalu mengingat-ingat hidup lamanya, mengingat-ingat waktu mereka masih berada di bangsa Mesir. Dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 di sana dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bangsa Israel menoleh ke masa lalu pada waktu mereka masih berada di Mesir. Mereka hanya teringat kepada makanan-makanan yang ada di Mesir. Mesir ini gambaran tentang dunia. Makanan yang ada di Mesir ini adalah gambaran tentang kenikmatan dunia. Bangsa Israel hanya teringat kepada keindahan-keindahan dunia, kenikmatan-kenikmatan dunia, tetapi lupa bahwa waktu mereka berada di Mesir,
mereka mengalami penindasan. Mereka tidak dapat berbuat dengan bebas. Mereka hidup di dalam tekanan karena mereka harus bekerja keras. Mereka harus bekerja paksa. Tetapi yang ada di dalam pikiran mereka bukan keterikatannya, bukan penindasannya. Yang diingat-ingat hanyalah kenikmatan dunia. Ini adalah gambaran orang-orang yang masih menyukai kehidupan yang lama. Sementara firman Tuhan berkata, kalau kita sudah berada di dalam Kristus, yang lama harusnya berlalu dan yang baru sesungguhnya itu datang. Iblis berusaha keras untuk terus mengikat kita, memberikan tawaran-tawaran kepada kita untuk mengingat masa-masa yang lalu, mengingat dosa-dosa yang lama, kehidupan yang lama, kenikmatan-kenikmatan dunia yang lama. Iblis tidak mau kita mengalami kemajuan, saudara. Iblis hanya menginginkan kita jatuh. Iblis hanya menginginkan kita terpuruk kembali, tidak menginginkan kita maju. Firman Tuhan berkata, siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru, yang lama telah berlalu. Lalu seperti apakah kehidupan orang-orang yang sudah baru di dalam Kristus? Yang harus kita lakukan ketika kita sudah ada di dalam Kristus adalah meninggalkan hidup lama kita. Ya, di dalam Efesus 4 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Seperti apa hidup yang lama itu? Cara pikir orang dunia yang sia-sia, jauh dari persekutuan dengan Allah, hati yang degil dan tumpul serta melawan Tuhan, hidup di dalam segala kecemaran. Itu adalah hidup yang lama. Itu adalah kenikmatan-kenikmatan dunia. Apa yang dilakukan oleh bangsa Israel mengingat Mesir dan kenikmatannya. Ini menjadi pembelajaran bagi kita. Jangan menoleh ke belakang. Jangan menoleh, jangan kembali kepada masa lalu kita, dosa-dosa lama kita, kelemahan-kelemahan kita. Tetapi di dalam Kristus kita mau mengikuti kehendak Tuhan dengan apa? Memiliki kehidupan yang baru di dalam Kristus. Yang kita lakukan meninggalkan hidup yang lama dan menjadi manusia baru. Itu di ayat yang selanjutnya, Efesus 4 ayat 20 sampai 24. Hidup yang baru itu seperti apa? Hidup di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Dan di ayat yang ke-27 di sana dikatakan jangan beri kesempatan kepada iblis. Jangan mengulangi dosa yang lama. Kita mengingat-ingat kembali akhirnya jatuh lagi. Kemudian kita terpuruk lagi, terikat lagi. Karena itu kalau kita sadar sudah diselamatkan Tuhan, sudah menjadi bagian di dalam tubuh Kristus, hidup baru di dalam Kristus, yang lama harus kita tinggalkan. Karena itu Bapak Ibu, kalau kita ingat, sadar, firman Tuhan kembali mengingatkan kita, jangan menoleh ke belakang, jangan mengingat-ingat dosa-dosa kita yang lama. Memang dunia selalu menawarkan kenikmatan, keindahan, karena dosa itu enak memang saudara ya, tetapi berujung kepada maut, berujung kepada kebinasaan. Mari kita menikmati keindahan di dalam Tuhan, ketika kita sudah diciptakan, diperbaharui kembali oleh firman Tuhan. Kita dibersihkan oleh firman Tuhan, hidup baru di dalam Tuhan. Maka jangan lagi kita menoleh ke masa lalu, tetapi tatap masa depan kita, hidup baru bersama dengan Tuhan. Jangan mengingat dosa yang lama, tetapi kita memiliki manusia baru di dalam Tuhan. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Filipi 3 ayat 13 sampai 14 di sana dikatakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Betapa indah kalau kita hidup di dalam hidup yang baru bersama dengan Tuhan. Yang lama, lapuk harus dibuang, digantikan dengan kehidupan yang baru.
Kiranya hidup kekristenan kita, hidup yang terus berjalan, melangkah maju, bukan mundur. Kiranya hidup iman percaya kita kepada Tuhan terus menatap ke depan, tidak menoleh ke belakang. Melihat hidup yang baru, bukan hidup yang lama. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Oleh karena itu, semakin hari kita mendengar firman Tuhan, itu juga akan membuat hati kita semakin diperbaharui, semakin mengerti akan kehendak Tuhan, dan kita mengalami hidup baru dan keindahan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Mari Bapak Ibu kita akhiri renungan ini dengan bersyukur, kita tutup dengan berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur sebab Engkau sangat mengasihi kami. Engkau tidak menginginkan kami terus hidup di dalam hidup yang lama, tetapi Engkau memiliki kerinduan untuk memperbaharui hidup kami tiap-tiap hari, semakin dikuduskan, semakin disucikan, sehingga hidup kami berkenan di hadapan Tuhan, memberikan dampak dan menjadi berkat bagi lingkungan sekitar kami. Berkati kami umat-umat-Mu, keluarga besar GPDI LCAD Magelang, untuk kami taat akan kebenaran firman Tuhan, dan kami menjadi pelaku-pelaku akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kasih setia-Mu ya Tuhan mendatangi keluarga besar GPDI LCAD Magelang. Keselamatan daripada-Mu itu sesuai dengan janji-Mu. Kiranya untuk seterusnya dan selamanya keluarga besar GPDI LCAD Magelang berpegang pada firman-Mu. Terima kasih. Kami mengucap syukur terima firman ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.